Saudara-saudari terkasih, Salve. Dalam Injil suci hari ini menceritakan bahwa orang banyak mendengar pengajaran Yesus, tapi sekaligus meragukan kebenaran mengenai Yesus itu Mesias atau Tuhan. Mereka ragu karena Mesias bukan berasal dari Galilea. Galilea bukan tempat asal-usul para nabi. Bagi orang banyak dan para pemimpin Yahudi, Yesus pantas diragukan, dicurigai, ditolak, dan bahkan Yesus pantas ditangkap. Tetapi tidak ada yang berani menyentuh dia. Ajaran Yesus dilihat sebagai ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Padahal Yesus adalah satu-satunya orang yang berani hidup dan memperjuangkan kebenaran. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada siapapun di dunia ini yang hidupnya sungguh baik dan sungguh benar seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang paling dekat dengan Allah dan tahu persis kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Hanya Yesus Kristus saja yang hidup benar, yang hidup baik. Yesus Kristus memperjuangkan kebenaran dan kebaikan bukan sesuai keinginannya, melainkan seturut kehendak Allah. Kebenaran yang diperjuangkan Yesus bukan kebenaran menurut versi manusia, tetapi kebenaran menurut versi Allah. Kebenaran yang diperjuangkan Yesus bukan kebenaran yang mudah dipelintir, bukan kebenaran yang mudah dimanipulasi, melainkan kebenaran sejati, kebenaran yang berasal dan bersumber dari Allah. Yesus Kristus menghadirkan sebuah kebenaran tentang prinsip kehidupan sejati. Di mana saja Yesus berada, Yesus selalu saja menunjukkan kebaikan dan kebenaran Allah. Saudara-saudari terkasih, kita disadarkan bahwa untuk memperjuangkan kebenaran sesuai kehendak Tuhan memang tidak mudah. Tetapi sebagai pengikut Kristus, tidak ada istilah untuk tawar-menawar dengan kebenaran. Kebenaran harus kita perjuangkan, tidak peduli kita mampu atau tidak mampu. Orang yang memperjuangkan kebenaran mesti memiliki keteguhan iman. Orang yang membela kebenaran mestinya mengenal Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Orang yang demikian akan berani membela kebenaran bukan sesuai ego dan kepentingannya, melainkan sesuai kehendak dan kepentingan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Nikodemus. Berhadapan dengan para pemimpin Yahudi, Nikodemus dengan berani membela Yesus dengan mengatakan tentang kebenaran. Orang yang berani membela kebenaran mestinya setia berserah kepada Kristus, karena Tuhan itu tempat kita berlindung. Jika tidak, maka orang itu akan mudah terprovokasi, akan mudah digiring kepada hal-hal yang salah yang tidak mengandung kebenaran. Karena Yesus adalah figur yang benar-benar menunjukkan apa itu kebenaran dan apa itu kebaikan. Ada praktek yang terlihat sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya adalah manipulasi atas ketidakbenaran. Ada juga praktek yang terlihat sebagai kebaikan, tetapi sebenarnya adalah manipulasi atas kejahatan. Semoga kita belajar juga seperti Nikodemus untuk berani mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, dan percaya bahwa ajaran Yesus sungguh-sungguh mendatangkan hidup kekal bagi kita. Semoga kita juga berani membela Yesus dengan tanpa takut dan ragu, memberitakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias dan sungguh-sungguh Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.